Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga follow-nya ya. Dan jangan lupa bantu komen kalau resonate dan silakan nanti share video ini ya. Bebas kalian share, saya izinkan. Agar teman-teman juga tahu CC Tarot ya, sehingga dengan kalian banyak share video ini ke media sosial kalian yang lain, siapa tahu teman-teman juga membutuhkan ya. Oke, untuk hari ini apakah dia ini dengan kondisi tekanan batin atau sebetulnya kondisi dia sekarang ini bahagia? Oke teman-teman, langsung ya saya tarik energi dia, pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada. Saya akan tarik energi orang yang sedang kamu fokuskan ya. Kira-kira hari ini dia banyak tekanan batin atau justru dia sangat bahagia hidupnya di sana? Apakah dia bahagia atau tekanan batin saat jauh dari kamu? Apakah dia hidupnya bahagia atau tertekan batin karena keadaan dia sekarang ini? Oke ya. Apakah dia kondisi saat jauh dari kamu itu happy, bahagia, atau maksudnya dia sedih ya, atau tekanan batin? Coba kita simak readingan ini. Oke. Sepertinya orang ini sebetulnya tidak semangat ya. Sepertinya orang ini lagi benar-benar tidak semangat. Dia mencoba untuk tetap bersemangat menjalani hari-harinya, ternyata dia tidak bersemangat ya. Apakah dia di sana bahagia? Sebetulnya sekarang ini kondisi dia lagi banyak berjuang. Dia punya harapan tinggi tentang bagaimana cara dia membesarkan bisnisnya. Dia akan membesarkan usahanya ya. Selama ini dia punya bisnis, atau mungkin kalau dia seorang karyawan, dia kepingin banget karir keuangannya dia bagus. Dia mencoba untuk fokus ke sana. Karena di saat jauh dari kamu itu dia lebih banyak melamun dan dia lebih banyak tidak happy ya. Dia tidak happy, dia mencoba untuk punya harapan tinggi dengan bagaimana caranya dia dapat uang banyak, bagaimana caranya dia ini karirnya bagus, bagaimana perjalanan cinta itu lancar, tetapi tidak demikian ya. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan karir bagus. Sepertinya di pekerjaan juga lebih banyak kendala-kendala ya. Dan kalaupun dia belum kerja ya, dia lebih banyak menganggur. Sudah kesana kemari juga dia sudah mencoba untuk mungkin melamar pekerjaan, tapi juga ada sebagian yang belum berhasil, sehingga membuat kondisi dia situasi hatinya ini capek ya. Apakah di sana dia ini bahagia atau tidak? Lebih banyak dia galau ya, lebih banyak galau, capek dengan pikirannya dia ya sekarang ini, karena kondisi keuangan juga kondisi hubungannya. Mungkin dia sekarang ini sudah banyak ya yang dia ini meninggalkan kamu, kemudian dia lebih pilih keadaan yang lain. Nah, ini kondisi dia juga ada sebagian yang hanya mengikuti kata hatinya, ternyata sudah dijalani, ternyata dia bingung ya. Dia bingung setelah dijalani dan lebih banyak dia kepikiran ya, karena apa? Kenapa ya rezekiku kok seperti ini, kenapa pekerjaanku kok tidak lancar, kok ada saja kendala, kenapa ini keuanganku tidak juga berkembang bagus. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia
dia sekarang ini tanyakan kepada diri dia sendiri, dia lebih banyak stres ya. Dia lebih banyak stres, lebih banyak galau dengan keadaan pekerjaannya, juga keadaan dirinya sendiri ya. Mungkin dengan meninggalkan kamu itu lebih baik, dengan meninggalkan kamu lebih, mungkin kehidupan ekonominya lebih bagus, ternyata tidak demikian ya. Apalagi dia ini yang sudah banyak memanipulasi kamu dan dia seperti tidak ada rasa syukur ya, tidak ada rasa syukur. Mungkin kehidupan dia kemarin-kemarin dengan kamu itu sudah stabil sebetulnya, hanya karena memang di antara kalian itu tidak ada pondasi hubungan yang kuat sehingga antara kamu dan dia ada cobaan sedikit mudah goyah ya. Terutama adanya orang baru yang datang di dalam hubungan kalian sehingga hubungan kalian merasa terganggu dan bahkan ada yang cerai, bahkan ada yang putus dan bahkan ada yang terghosting. Seperti itu, dan kondisi dia bagaimana, kondisi dia di sana, apakah dia ini kondisi bahagia atau tidak. Yang jelas dia hanya menemukan kebahagiaan semu karena dia kepikiran. Dia stres, dia kepikiran dengan kondisi karena sudah banyak memanipulasi kamu, sehingga hidupnya dia ini tetap menjalani sebuah karma ya. Dia capek dengan kondisi keuangan yang tidak juga membaik, dan juga dia stres juga karena pekerjaannya tadi yang banyak kendala sehingga membuat dia stres, semakin stres ya. Seperti itu. Ini terutama yang dia pikirkan adalah finansialnya dia ya. Ada juga yang finansialnya dia benar-benar keuangannya kurang bagus ya. Ada juga apa yang dia lakukan sudah dilakukan ya. Mungkin harus apa ya, mungkin bekerja ini itu bagaimana caranya dapat duit. Tapi kondisi dia juga belum juga menjanjikan apa ya, keuangan dia membaik ya, sehingga dia ini bete banget dengan kondisi dia ya. Dan kondisi dia, apakah dia bahagia di sana? Yang jelas tidak ya, dia tidak bahagia, sering banyak sedih, sering banyak galau. Yang jelas lebih banyak galau dengan keadaannya ya. Dan juga ada sebagian yang capek pikiran, capek fisik juga ya, karena terkuras energi terus mikir keadaan sehingga membuat dia banyak stres ya, seperti itu. Ada juga yang tambah apa ya, mungkin karena stres banyak makan, juga ada yang sampai obesitas ya, kegemukan gitu. Ada juga yang memang stres tidak mau makan sehingga badannya kurus ya. Berdampak kepada kesehatan juga, terutama jantung ya, seperti itu ya, karena banyak stres tadi ya. Ada yang darah tinggi, lambung, dan juga migrain ya. Lebih banyak berdampak kepada kesehatan dia. Yang jelas dia tidak bahagia di sana, lebih banyak karena kebingungan ya. Dia sebetulnya kepingin bahagia, kepingin ya pokoknya kepingin punya pasangan yang bisa menyenangkan, pasangan yang setia, pasangan yang ekonominya bagus, pasangan yang cantik, pasangan yang benar-benar tampan. Tapi semua itu menurut dia ada pada orang yang dipilih sekarang. Ternyata setelah dijalani tidak seperti harapan dia, sehingga dia apa ya, kebingungan. Manakala sudah pisah dengan kamu, ada rasa rindu sama kamu pun ya dipendam ya, ada perasaan menyesal. Yang jelas dia tidak bahagia di sana dan kondisi dia benar-benar capek dengan keadaannya ya. Dan yang jelas dia di sana lebih banyak diam. Dia tidak banyak action apa-apa, dia takut ya kalau action, lebih banyak tertutup. Mungkin bahkan kalau dia ini kemarin berpisah dengan kamu dapat dukungan dari keluarganya, ini lebih banyak sekarang ini kalau sudah bersama yang lain lebih banyak tertutup dengan lingkungan, tertutup dengan saudara, tertutup dengan ini ya,
tertutup dengan keadaan yang selama ini dia tutupi ya, karena dia mencoba tenang, mencoba diam dengan diam atau tertutup itu biar orang-orang juga tidak tahu tentang kehidupan dia, sehingga dia kepingin tenang begitu ya, kepingin tenang tapi ya tetap masih galau. Karena apa? Ya karma tadi ya, setenang apapun kalau dia sudah banyak memanipulasi, otomatis juga dia akan terkejar oleh karma ya. Karena maka dari itu teman-teman, karma itu memang akan tetap ada ya pada kehidupan, baik buruk, karma baik maupun karma buruk tetap ada, sehingga marilah kita sama-sama belajar untuk tetap selalu berbuat kebaikan, karena dengan kita baik maka semuanya akan baik. Memang proses kehidupan itu ada pahit, ada manis, tapi kalau kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik, maka semuanya akan bisa menjadi baik ya. Oke, inilah dia yang benar-benar tidak menemukan kebahagiaan karena dia sudah merasa capek dengan apa ya, dengan kondisi dia, terutama adalah capek dengan kondisi ekonomi dia ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin pekerjaannya bagus, kalau kemarin-kemarin pekerjaannya lancar, dan sekarang ini banyak kendala, itu yang membuat dia semakin galau, semakin tidak menentu. Tapi dia mencoba tetap tenang ya, karena dia malu jikapun dia terlihat oleh lingkungan atau keluarganya ya. Ini sehingga dia mencoba untuk tetap diam dan tenang sambil mencari solusi bagaimana dia bisa mengatasi ekonomi dia. Dia bisa mengatasi hatinya kalaupun dia ada konflik-konflik dengan pasangannya atau orang yang sudah berkomitmen dengan dia sekarang, dia mencoba untuk diam ya, lebih banyak mengalah ya, karena tadi dia tidak ingin bikin gaduh atau dia tidak ingin bikin masalah karena dia malu ya dengan keluarga dan lingkungannya. Yang jelas dia di sana tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dan ini adalah juga bentuk daripada karma yang benar-benar berjalan. Dia belum tuntas menjalani karma karena dia menanam karma kurang baik, sehingga dia juga harus menjalani karma dulu ya, sehingga dia harus tuntaskan karma dia. Setelah nanti karma dia tuntas, baru dia bisa menemukan ketenangan. Oke. Teman-teman, inilah dia, apakah dia di sana ini bagaimana kondisinya, apakah dia baik atau tidak. Inilah kondisi dia yang sedang menjalani kehidupan yang benar-benar cuma bahagia semu ya, karena lebih banyak drama-drama yang dia sudah jalani sekarang ini. Oke, inilah teman-teman kabar dia di sana, apakah dia bahagia. Nah, itu ya, keadaan dia seperti ini. Oke, semoga ada yang resonate. Kalau tidak resonate ya jangan marah-marah ya, karena kalau marah nanti ini ya, Cece akan ini ya, akan sedih ya, begitu ya. Oke. Dan tetap semangat ya, apabila ada yang resonate semoga bisa membantu ya. Kalau tidak resonate ya intinya anggap aja sebagai apa ya, pembelajaran intuisi kalian, agar nanti kalau ada apa-apa kalian lebih peka, lebih waspada dengan keadaan ya, agar kamu tidak selalu banyak mudah termanipulasi keadaan ya. Karena bagaimanapun kalau kamu termanipulasi keadaan juga yang rugi kamu sendiri, jadi harus pintar ya biar tidak termanipulasi terus-menerus. Oke, inilah keadaan dia yang di sana. Dia capek dengan kebohongannya, dia tidak bahagia dengan keadaannya, tapi dia mencoba diam, tenang hanya untuk sebuah kedamaian, untuk menutupi agar dia merasa nyaman ya. Walaupun nyamannya ini hanya dibuat-buat ya, memang harus ini yang dia jalani, karena dengan cara dia
lebih banyak diam, lebih tidak banyak action, itu akan membuat dia sedikit minimal bisa tenang ya. Oke, inilah kabar dia di sana. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.